Saat aku dinas luar kota, ibu mertua meninggalkan anakku sendirian di rumah. Sementara dia malah asyik liburan membawa cucu lain dan adik ipar ke Disneyland menggunakan uangku. Sudah 3 hari mereka pergi, Bu, ucap tukang kebun di rumahku. Mendengar itu, darahku serasa mendidih. Saat itu juga langsung kublokir kartu ATM mereka. Dan apa yang suamiku lakukan membuat ibu mertuaku histeris panik. Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Suasana pagi masih sangat gelap saat ia menyelesaikan ibadahnya dan mulai mempersiapkan diri. Ia melangkah menuju meja rias, mengambil hijab, dan mengenakannya dengan rapi. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi karir pekerjaannya. Perusahaan menunjuk Nadia sebagai penanggung jawab utama untuk sebuah proyek besar di kota lain. Tugas ini mengharuskannya pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu penuh. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mencari ketenangan, tetapi hatinya justru diliputi perasaan berat. Ia belum pernah berpisah dengan putra sematawayangnya dalam waktu selama ini. Kenzo baru berusia 3 tahun, masa di mana seorang anak sedang sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran seorang ibu. Nadia menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Ia berusaha menyingkirkan keraguan yang mengganjal di dadanya. Nadia berjalan keluar dari area rias dan melihat Randy, suaminya, sedang sibuk merapikan tumpukan kertas ke dalam tas kerja. Randy bekerja di sebuah perusahaan besar dan saat ini sedang berada pada puncak kesibukan akhir tahun. Jadwal Randy sangat padat, penuh dengan pertemuan bersama banyak pihak dan tenggat waktu laporan yang ketat. Kesibukan ini membuat Randy sama sekali tidak bisa mengambil cuti atau bekerja dari rumah untuk menjaga anak mereka. Keadaan ini memaksa mereka berdua mencari jalan keluar terbaik agar ada orang yang bisa dipercaya menjaga Kenzo siang dan malam. Setelah berdiskusi panjang, pilihan mereka akhirnya jatuh pada Ibu Ratna, ibu kandung Randy. Nadia setuju dengan pilihan itu karena menganggap nenek kandung pasti akan merawat cucunya dengan penuh kasih sayang melebihi siapapun. Nadia melangkah menuju ruang keluarga. Ia mendapati Kenzo sedang duduk di atas karpet bermain dengan balok susun berbentuk bangun ruang. Anak itu tampak sangat gembira, menyusun balok hingga tinggi lalu tertawa riang ketika balok itu runtuh berserakan di sekitarnya. Nadia duduk bersimpuh di samping Kenzo. Ia merangkul tubuh kecil anaknya dan mengusap lembut kepalanya. Kenzo menoleh, memberikan senyuman paling tulus yang selalu berhasil menghilangkan rasa lelah Nadia setelah seharian bekerja. Hati Nadia semakin berat. Ia mencium pipi anaknya berkali-kali, membisikkan janji bahwa ia akan segera pulang dan membawa hadiah mainan baru. Suara bel pintu depan terdengar memecah keheningan pagi. Randy segera menghentikan aktivitasnya dan berjalan cepat membuka pintu. Ibu Ratna berdiri di depan pintu dengan senyum lebar yang terlihat sangat meyakinkan. Nadia menyusul suaminya ke depan, menyalami tangan mertuanya dengan penuh rasa hormat dan mempersilakan Ibu Ratna masuk ke dalam rumah. Ibu Ratna melangkah masuk, langsung menuju ruang keluarga dan memangku Kenzo yang sedang bermain. Nadia merasa sedikit lebih tenang melihat keakraban itu. Ia berpikir bahwa keputusannya menitipkan anak pada mertuanya adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Nadia kemudian mengajak Ibu Ratna berpindah ke meja makan untuk membicarakan aturan dan jadwal harian yang harus diterapkan selama ia pergi berdinas. Nadia mengambil buku catatan kecil yang sudah ia siapkan semalam. Buku itu berisi panduan lengkap tentang segala kebutuhan harian anaknya. Ia menjelaskan satu persatu dengan kalimat yang sangat jelas. Ia menyebutkan jam berapa anaknya harus sarapan, makan siang, dan makan malam. Ia juga merinci jenis makanan yang boleh diberikan dan makanan yang harus dihindari karena pencernaan anaknya masih rentan terhadap bahan tertentu. Nadia tidak lupa mengingatkan jadwal tidur siang yang wajib dipatuhi agar anaknya tidak rewel pada sore hari serta kebiasaan membaca buku dongeng sebelum tidur malam. Ibu Ratna mendengarkan semua penjelasan itu dengan saksama. Mertuanya terus mengangguk dan memberikan senyuman menenangkan, menyatakan bahwa Nadia tidak perlu khawatir karena ia sudah berpengalaman membesarkan anak hingga sukses. Ibu, tolong jaga Kenzo dengan baik ya. Ini kartu tabungan saya tinggalkan untuk ibu pegang. Kartu ini bisa digunakan untuk keadaan darurat dan membeli makanan tambahan atau uang jajan selama saya pergi. Ucap Nadia sambil meletakkan sebuah kartu perbankan dari bahan plastik di atas meja makan.
Nadia sengaja memberikan akses keuangan ini karena ia tahu kebutuhan anak kecil kadang datang tiba-tiba dan ia ingin memastikan anaknya tidak kekurangan suatu apapun saat ia jauh dari rumah. Ibu Ratna segera mengambil kartu perbankan itu dengan gerakan tangan yang sangat cepat. Ia menyimpannya ke dalam tas jinjing yang ia bawa. Tenang saja, Nadia. Anak ini sangat aman bersama ibu. Kamu pergilah bekerja dengan tenang dan selesaikan tugasmu. Ibu akan memastikan cucu kesayangan ibu ini sehat, kenyang, dan bahagia setiap hari. Kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Setelah semua pesan tersampaikan dan dirasa cukup, Nadia mulai berpamitan. Ia memeluk suaminya dengan erat, meminta suaminya untuk tetap memantau keadaan rumah sepulang bekerja nanti. Nadia kemudian beralih menggendong anaknya, menciuminya berulang kali hingga anak itu tertawa kegelian, lalu menyerahkannya kembali ke pelukan mertuanya. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Nadia berjalan keluar dari rumah dan masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu di luar pagar. Perjalanan menuju bandar udara memakan waktu yang lumayan lama karena jalanan pagi mulai dipenuhi kendaraan. Sepanjang perjalanan di udara, Nadia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca ulang materi presentasi pekerjaannya. Nadia tiba di kota tujuan menjelang sore hari. Ia langsung menuju penginapan yang sudah dipesan oleh perusahaannya. Setelah meletakkan barang-barang bawaannya, ia segera membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Saat hari mulai gelap, Nadia menyempatkan diri menghubungi rumah melalui telepon pintarnya. Panggilan itu langsung dijawab oleh Ibu Ratna dengan nada suara yang sangat ceria. Mertuanya melaporkan bahwa anaknya menghabiskan makan malam dengan lahap dan sekarang sudah tidur pulas di kamarnya. Nadia menghela napas lega mendengar kabar baik itu. Ia mematikan telepon dengan perasaan tenang dan berhasil tidur nyenyak malam itu. Hari pertama bekerja di luar kota berjalan dengan tempo yang sangat cepat dan menguras banyak tenaga. Nadia harus berhadapan dengan banyak mitra bisnis, melakukan presentasi panjang, dan meninjau beberapa lokasi proyek. Ia hampir tidak memiliki waktu luang untuk sekadar duduk bersantai. Saat malam tiba dan ia kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa sangat lelah. Namun ia tetap rutin menghubungi rumah. Kali ini pun Ibu Ratna memberikan laporan yang sama baiknya. Hari kedua berjalan tidak jauh berbeda. Nadia semakin sibuk dengan berbagai urusan pekerjaan yang menumpuk. Ia baru bisa menelepon rumah pada larut malam. Panggilan itu tidak mendapat jawaban. Nadia berpikir positif bahwa mertuanya dan anaknya mungkin sudah tertidur lelap sehingga ia memilih untuk tidak mengganggu dan akan mencoba lagi keesokan harinya. Namun saat hari ketiga tiba, keadaan berubah drastis. Nadia bangun tidur dengan perasaan gelisah yang sangat kuat. Jantungnya berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk terus membayangi pikirannya sejak ia melangkah keluar dari penginapan. Ia mencoba menepis perasaan itu dan memusatkan perhatian pada rapat pagi. Tetapi konsentrasinya terus-menerus pecah. Pikirannya melayang kembali ke rumah, memikirkan keselamatan anaknya. Tepat saat jam istirahat siang diumumkan, Nadia bergegas menjauh dari keramaian rekan kerjanya. Ia mencari sudut ruangan yang tenang dan langsung menekan nomor telepon mertuanya. Panggilan pertama gagal tersambung. Suara mesin operator memberitahu bahwa nomor tujuan sedang tidak aktif. Nadia mengerutkan dahi. Ia mencoba menelepon lagi dan lagi, namun hasilnya tetap sama. Kepanikan mulai menjalar di dadanya. Nadia beralih menekan nomor telepon rumah. Nada dering terdengar panjang dan berulang-ulang di telinganya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengangkat gagang telepon di seberang sana. Tangannya mulai berkeringat dingin. Ia mengirimkan pesan singkat kepada suaminya, menanyakan apakah suaminya sempat berkomunikasi dengan orang rumah hari ini. Balasan dari Randy datang cukup lama. Suaminya menyatakan sedang memimpin rapat penting bersama Dewan Direksi dan sama sekali tidak bisa meninggalkan kantor untuk pulang. Randy meminta Nadia untuk tenang dan menganggap ibunya mungkin sedang membawa Kenzo bermain di taman sekitar rumah. Nadia berusaha menyelesaikan sisa pekerjaannya pada hari itu meski pikirannya sangat kacau. Setiap ada kesempatan, ia terus mencoba menghubungi rumah, namun usahanya sia-sia. Sore harinya, Nadia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Kepalanya dipenuhi berbagai dugaan buruk.
Apakah anaknya jatuh sakit? Apakah terjadi sebuah musibah di dalam rumah yang membuat mertuanya tidak bisa mengangkat telepon? Ia duduk di lantai tepi tempat tidur, memeluk lututnya sendiri dan mencoba berpikir jernih mencari cara untuk memastikan keadaan keluarganya. Di tengah kebingungan itu, ingatan Nadia tertuju pada kartu perbankan yang ia berikan sebelum berangkat. Nadia menggunakan logika sederhana. Jika memang terjadi keadaan darurat kesehatan yang memaksa mertuanya membawa anaknya ke klinik, pasti akan ada riwayat pembayaran yang tercatat. Nadia segera meraih telepon pintarnya dan membuka aplikasi perbankan. Jarinya sedikit gemetar saat mengetikkan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Ia terus berdoa dalam hati memohon agar tidak menemukan tagihan rumah sakit, berharap semua kecemasannya ini hanya berlebihan semata. Halaman utama aplikasi memuat data keuangan. Begitu daftar mutasi rekening terbuka, mata Nadia langsung terbelalak menatap layar. Napasnya seakan berhenti seketika. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga dadanya terasa sakit. Ia tidak menemukan catatan pembayaran obat atau perawatan medis sama sekali. Ia justru melihat rentetan pemberitahuan transaksi pemotongan dana dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Semua transaksi itu dilakukan dalam mata uang asing. Jika dihitung secara keseluruhan, nilainya mencapai puluhan juta rupiah hanya dalam waktu singkat. Nadia membaca rincian lokasi pada setiap baris transaksi dengan tangan gemetar. Terdapat pembayaran tiket masuk berkelompok, tagihan makan di restoran mahal, dan transaksi di toko pakaian ternama. Semua lokasi tempat uangnya dihabiskan menunjuk pada satu kawasan yang sangat jauh, yaitu sebuah taman hiburan besar di kota Paris. Nadia terdiam mematung. Kenyataan ini menghantam akal sehatnya dengan sangat keras. Uang yang ia kumpulkan dengan susah payah dan ia siapkan khusus untuk jaminan keselamatan anaknya justru digunakan untuk bersenang-senang di luar negeri. Jika mertuanya saat ini sedang menghamburkan uang di Paris, sebuah pertanyaan menakutkan langsung mencekik leher Nadia. Di mana anaknya sekarang dan siapa yang menjaga anak sekecil itu sendirian di dalam rumah? Nadia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Begitu menyadari kebenaran mengerikan yang terpampang jelas di layar telepon pintarnya, ia langsung melompat berdiri. Naluri keibuannya mengambil alih seluruh kendali tubuhnya. Ia berlari ke arah lemari, menarik koper kosongnya dan meletakkannya di atas tempat tidur dengan kasar. Nadia membuka lemari pakaian dan memasukkan semua barang-barang miliknya secara sembarangan. Ia tidak lagi peduli apakah pakaian kerjanya akan menjadi kusut atau ada perlengkapan mandi yang tertinggal. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan mutlak, yaitu pulang ke rumah detik ini juga dan menemukan keberadaan putranya yang masih balita. Sambil terus memasukkan barang ke dalam koper, Nadia menempelkan telepon pintarnya ke telinga dan menghubungi atasannya di kantor pusat. Saat panggilan tersambung, Nadia berbicara dengan suara bergetar yang syarat akan amarah dan kepanikan. Ia menjelaskan secara singkat bahwa telah terjadi sebuah kondisi darurat keluarga yang sangat mengancam keselamatan anaknya. Nadia menyatakan permohonan maaf karena ia harus menghentikan seluruh sisa tugas dinasnya dan kembali ke kotanya hari itu juga. Atasannya terdengar terkejut mendengar laporan mendadak itu, namun segera memberikan izin setelah menyadari betapa putus asanya nada suara Nadia di ujung telepon. Setelah mendapat persetujuan, Nadia mematikan sambungan dan langsung mencari tiket penerbangan. Nadia membuka aplikasi pemesanan tiket perjalanan. Tangannya bergerak cepat menyusuri jadwal keberangkatan. Ia sangat bersyukur menemukan satu jadwal penerbangan terakhir menuju kotanya malam ini. Meskipun harga tiketnya jauh lebih mahal dari biasanya, tanpa membuang waktu memikirkan biaya, Nadia langsung membayar tiket itu lunas. Ia menutup koper, meraih tas jinjingnya, dan berlari keluar kamar. Ia mempercepat langkahnya menyusuri lorong menuju tempat penerima tamu di lantai dasar, menyerahkan kunci kamar, dan segera keluar mencari taksi. Perjalanan dari tempat penginapan menuju bandar udara terasa seperti sebuah siksaan panjang tanpa akhir. Nadia duduk di kursi penumpang belakang sambil terus meremas kedua tangannya sendiri. Ia memandangi jalanan kota dari balik kaca jendela dengan perasaan kalut. Di satu sisi ada ketakutan luar biasa mengenai kondisi kelaparan atau keselamatan anaknya. Di sisi lain ada kemarahan yang membakar setiap inci dadanya memikirkan pengkhianatan mertuanya.
Ia tidak habis pikir bagaimana seorang nenek tega meninggalkan cucu kandungnya demi sebuah perjalanan wisata mewah menggunakan uang orang lain. Penerbangan malam itu juga tidak memberikan sedikit pun ketenangan bagi Nadia. Ia duduk kaku di kursinya, mengabaikan makanan dan minuman yang ditawarkan oleh petugas kabin. Matanya terus menatap kosong ke depan. Ia tidak bisa memejamkan mata walau hanya sedetik. Setiap menit yang berlalu terasa bagai puluhan jam. Ia terus berdoa dalam hati memohon perlindungan bagi anak laki-lakinya. Ia membayangkan anaknya menangis memanggil namanya di dalam rumah yang kosong dan gelap. Pikiran-pikiran buruk itu membuat napasnya sesak dan air mata terus menggenang di pelupuk matanya. Pesawat akhirnya mendarat saat waktu menunjukkan lewat tengah malam. Begitu pintu terbuka, Nadia bergegas keluar menyusuri lorong panjang terminal kedatangan. Ia mengabaikan rasa lelah yang mendera tubuhnya. Setengah berlari menuju pintu keluar utama dan langsung melompat ke dalam sebuah taksi yang sedang mengantre penumpang. Ia menyebutkan alamat rumahnya kepada sopir dan memintanya untuk melajukan kendaraan secepat mungkin. Jalanan kota sudah sangat sepi, memungkinkan taksi melaju kencang menembus kegelapan malam. Sepanjang perjalanan pulang, Nadia terus menyiapkan mental untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang mungkin akan ia temukan di balik pintu rumahnya. Taksi akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah Nadia. Suasana rumah tampak sangat gelap gulita dari luar, seolah-olah bangunan itu telah lama ditinggalkan penghuninya. Tidak ada satupun lampu penerangan yang menyala di bagian depan. Nadia membayar sopir taksi dengan uang pas dan berlari mendekati pagar besi tinggi yang mengelilingi rumahnya. Pagar itu terkunci rapat dari dalam menggunakan gembok besar. Karena Nadia tidak membawa kunci gembok cadangan, ia harus mencari pijakan pada celah-celah pagar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memanjat sedikit bagian samping pagar, meraih palang bagian dalam dan berhasil melompat turun ke pekarangan rumahnya. Nadia bergegas berlari menuju pintu utama rumah. Pintu kayu tebal itu juga terkunci sangat rapat. Ia mencoba memutar pegangan pintu berkali-kali, namun tidak berhasil. Nadia menggedor pintu sekuat tenaga sambil memanggil nama anaknya dengan suara keras menembus keheningan malam. Hanya suara jangkrik yang membalas panggilannya. Ia menyalakan lampu penerang dari telepon pintarnya dan mengintip melalui celah jendela kaca. Bagian dalam rumah benar-benar gelap dan sunyi. Kepanikan Nadia mencapai puncaknya. Ia mulai berlari memutari bangunan utama menuju pekarangan belakang rumah. Di area belakang rumah terdapat sebuah bangunan terpisah yang bentuknya jauh lebih sederhana. Bangunan itu biasanya digunakan sebagai tempat istirahat bagi perawat tanaman di rumah mereka. Saat Nadia mendekat, ia melihat ada seberkas cahaya lampu yang sangat redup memancar dari celah jendela kecil bangunan tersebut. Nadia mempercepat langkah kakinya, menghampiri pintu bangunan sederhana itu, dan mendorong pintunya perlahan-lahan. Beruntung pintu itu tidak dikunci dari dalam. Pemandangan yang tersaji di depan matanya seketika membuat lutut Nadia kehilangan seluruh kekuatannya. Di dalam ruangan sempit itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, ia melihat putranya sedang tertidur meringkuk. Anaknya berbaring di atas sebuah alas tidur lipat yang sangat tipis dan terlihat kurang nyaman. Kenzo mengenakan baju tidur yang tampak belum diganti. Dengan napas teratur, namun sesekali terdengar tarikan napas panjang seperti anak yang baru saja selesai menangis terseduh-seduh. Di lantai tepat di samping alas tidur itu, duduk berjaga seorang perempuan tua yang selama ini bekerja merawat pekarangan rumah mereka, yaitu Mak Ijah. Mak Ijah tampak sangat terkejut melihat kedatangan Nadia yang tiba-tiba muncul di tengah malam buta. "Kenzo," ucap Nadia dengan suara bergetar menahan tangis. Ia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, merengkuh tubuh kecil anaknya, dan memeluknya dengan sangat erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia menciumi wajah dan kepala anaknya berkali-kali. Ia memeriksa suhu tubuh anaknya, meraba kening dan lehernya, memastikan anak itu tidak sedang demam atau terluka. Kenzo sedikit menggeliat dalam tidurnya, namun tidak terbangun. Anak itu secara naluriah merapatkan tubuhnya ke pelukan sang ibu yang memberikan kehangatan dan rasa aman yang ia rindukan. "Nyonya Nadia, Nyonya sudah pulang malam-malam begini," sapa Mak Ijah dengan suara gemetar kebingungan. Perempuan tua yang sangat bersahaja dan tidak memiliki telepon sama sekali itu tampak sangat lega bercampur takut. "Embok,
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa anak saya bisa tidur di tempat ini? Kemana mertua saya pergi? Tanya Nadia dengan nada suara yang terus meninggi. Gabungan antara rasa syukur melihat anaknya selamat dan kemarahan yang sudah tidak terbendung lagi. Mak Ijah menundukkan pandangannya. Jari-jarinya yang kasar dan keriput saling meremas dengan gelisah. Mak Ijah menundukkan pandangannya. Jari-jarinya yang kasar dan keriput saling meremas dengan gelisah. Sudah 3 hari mereka pergi, Bu. Cerita Mak Ijah perlahan. Suaranya terdengar parau. Waktu itu, 1 hari setelah Nyonya berangkat kerja, Ibu Ratna tiba-tiba datang ke area belakang menemui Embok. Beliau membawa Kenzo yang sedang tidur siang. Ibu Ratna beralasan beliau ada urusan mendadak yang sangat penting di luar rumah dan meminta Embok menjaga Kenzo sebentar saja. Nadia mendengarkan setiap rangkaian kata dari mulut perempuan tua itu dengan saksama. Kemarahannya semakin menyala membayangkan kelanjutan cerita tersebut. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak pergi sebentar. Bu. Lanjut Mak Ijah sambil mengusap sudut matanya yang mulai berair. Embok melihat dari jendela depan. Ibu Ratna keluar bersama adiknya, Nona Tiara. Nona Tiara juga membawa anak kecilnya. Mereka bertiga menarik banyak koper besar dan langsung masuk ke dalam mobil jemputan yang sudah menunggu. Mereka sengaja mengunci rumah utama dari luar. Embok sempat berlari ke pagar depan, memanggil-manggil mereka. Tapi mobil itu sudah melaju kencang meninggalkan rumah. Embok sangat bingung harus berbuat apa. Embok tidak punya alat untuk menghubungi Nyonya atau Bapak Randy. Embok hanya bisa membawa Kenzo ke kamar Embok ini dan menenangkannya. Selama 3 hari ini, Kenzo sering menangis mencari Nyonya. Embok yang memberikan makan Kenzo seadanya dari sisa bahan masakan yang Embok masak sendiri. Mendengar pengakuan lengkap itu, dada Nadia terasa seperti ditimpa balok besi yang sangat berat. Fakta baru terungkap. Adik iparnya, Tiara, ternyata ikut serta dalam perjalanan mewah tersebut. Tiara bahkan membawa anaknya sendiri untuk menikmati liburan. Sementara anak kandung Nadia ditelantarkan begitu saja di rumah bersama seorang perempuan renta tanpa dibekali persediaan makanan yang layak. Nadia bisa membayangkan betapa menderitanya Kenzo menangis kebingungan mencari ibunya, mencari kenyamanan dan hanya mendapati dirinya dibuang oleh neneknya sendiri. Fakta bahwa mertuanya merencanakan ini semua, mengunci rumah dengan sengaja, dan menyerahkan beban tanggung jawab kepada orang miskin benar-benar menghancurkan batas toleransi Nadia. Kemarahan yang Nadia rasakan malam ini bukan lagi sekadar amarah biasa, melainkan murka yang sangat dingin dan mematikan. Ia menatap wajah polos anaknya yang masih tertidur lelap di pelukannya. Ia memejamkan mata perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha mengendalikan emosinya yang siap meledak. Di tengah keheningan malam yang hanya diisi isak tangis tertahan, layar telepon pintar Nadia yang tergeletak di atas lantai tiba-tiba menyala terang. Sebuah bunyi pemberitahuan yang sangat khas memecah kesunyian ruangan kecil itu. Nadia meraih telepon tersebut dan menatap layarnya lekat-lekat. Sistem keamanan aplikasi perbankan mengirimkan sebuah pesan otomatis. Terdapat permintaan transaksi baru yang berstatus tertunda. Transaksi itu tertunda karena jumlah dana yang ingin ditarik melebihi batas maksimal harian yang diizinkan oleh bank. Permintaan pembayaran itu berasal dari sebuah butik pakaian mewah ternama yang berada di kawasan perbelanjaan paling mahal di Paris. Mereka rupanya belum puas hanya bermain di taman hiburan. Sekarang mereka sedang mencoba memborong barang-barang mewah untuk mempercantik diri menggunakan uang hasil keringat Nadia. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan anak yang baru saja mereka campakan. Mata Nadia menajam. Sorot matanya berubah menjadi sangat dingin. Tidak ada lagi sisa keraguan di hatinya. Tidak ada lagi rasa kasihan atau rasa hormat yang harus ia berikan kepada orang yang telah menyakiti darah dagingnya. Ia membuka kembali aplikasi perbankan di teleponnya, masuk ke menu pengaturan keamanan tingkat lanjut dan memilih pilihan penonaktifan kartu secara permanen. Layar telepon menampilkan pesan peringatan bahwa setelah diblokir permanen, kartu tidak akan bisa digunakan lagi untuk transaksi apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu itu akan mati total dan tidak bisa diaktifkan kembali tanpa kehadiran pemilik asli di kantor cabang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ibu jari Nadia menekan tombol persetujuan di layar. Sistem memproses permintaan itu dan layar menunjukkan tanda bahwa pemblokiran telah berhasil dilakukan.
Akses menuju dana puluhan juta itu kini telah tertutup rapat untuk selamanya. Nadia dengan sengaja memotong aliran kehidupan mewah yang sedang dinikmati oleh orang-orang serakah itu di negeri orang. Nadia meletakkan teleponnya kembali ke lantai dengan gerakan yang sangat tenang. Ia menatap ke arah luar jendela yang masih gelap gulita. Selamat menikmati sisa liburan kalian di sana, batin Nadia tajam. Bersiap menunggu datangnya hari esok untuk memulai langkah perhitungan yang paling setimpal atas perbuatan keji mereka. Matahari bersinar terang di langit kota Paris. Ibu Ratna melangkah dengan penuh rasa bangga menyusuri lorong sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di negara itu. Di belakangnya, Tiara berjalan santai sambil menuntun anak perempuannya. Mereka bertiga baru saja menghabiskan waktu berhari-hari menikmati berbagai wahana permainan ternama dan menginap di tempat yang sangat mahal. Kini tiba saatnya bagi mereka untuk memanjakan diri dengan berbelanja barang-barang mewah. Ibu Ratna dan Tiara melangkah masuk ke dalam sebuah butik ternama yang menjual tas dan pakaian bermerek. Mereka merasa sangat berkuasa karena memiliki akses penuh terhadap kartu keuangan milik Nadia. Mereka sama sekali tidak memikirkan nasib anak kecil yang mereka tinggalkan sendirian di rumah. Di dalam butik, Tiara sibuk memilih tas keluaran terbaru. Ia mengambil 3 buah tas sekaligus dan langsung menyerahkannya kepada pelayan toko tanpa melihat label harga. Ibu Ratna tidak mau kalah. Ia menunjuk beberapa potong pakaian musim dingin yang sangat mahal dan meminta pelayan membungkus semuanya. Mereka tertawa lepas, saling bertukar cerita membayangkan betapa irinya teman-teman arisan mereka nanti saat melihat barang belanjaan ini. Pelayan toko membawa semua barang belanjaan itu ke meja kasir dan mulai menghitung. Total harga yang tertera di layar mesin sangat mencengangkan. Ibu Ratna dengan gaya sombong mengeluarkan kartu perbankan milik Nadia dari dalam tasnya dan menyodorkannya kepada petugas kasir. Petugas kasir menerima kartu itu dengan sopan dan memasukkannya ke dalam mesin pembayaran. Mesin memproses data selama beberapa detik, lalu mengeluarkan bunyi penolakan yang cukup keras. Petugas kasir mencoba menggesek kartu itu sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Petugas itu mengembalikan kartu kepada Ibu Ratna dan menjelaskan dengan bahasa isyarat serta beberapa kata sederhana bahwa pembayaran ditolak oleh pihak bank. Ibu Ratna mulai panik. Ia menyuruh Tiara mencari mesin anjungan tunai mandiri yang biasanya tersedia di sudut pusat perbelanjaan. Tiara berlari mencari mesin itu. Setelah menemukannya, ia memasukkan kartu dan menekan nomor sandi. Mesin memproses permintaan Tiara. Namun tiba-tiba layar menampilkan pesan penolakan mutlak. Mesin itu langsung menelan kartu perbankan tersebut dan tidak mengeluarkannya lagi. Tiara berlari kembali ke dalam toko dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah. Ia menarik lengan ibunya dengan kasar dan membisikkan bahwa kartu mereka tertelan mesin. Ibu Ratna merasa kakinya lemah seketika. Mereka tidak membawa uang tunai sama sekali sejak berangkat dari rumah. Mereka sepenuhnya menggantungkan seluruh biaya perjalanan pada uang Nadia. Petugas kasir dan beberapa pengunjung toko mulai menatap mereka dengan pandangan curiga. Rasa bangga yang tadi mereka rasakan kini menguap tak bersisa, berganti menjadi rasa malu yang sangat besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Ratna dan Tiara bergegas berlari keluar dari butik, meninggalkan semua tumpukan barang mewah itu berserakan di meja kasir. Mereka berjalan cepat menjauhi area perbelanjaan dengan kepala menunduk menghindari tatapan orang-orang. Mereka kebingungan mencari jalan keluar. Perut mereka mulai terasa lapar dan mereka masih harus membayar biaya perpanjangan sewa kamar penginapan. Ibu Ratna melihat sebuah kedai minuman kecil yang menyediakan layanan jaringan internet gratis. Ia mengajak Tiara duduk di kursi panjang di luar kedai itu dan segera menyambungkan teleponnya. Ibu Ratna langsung melakukan panggilan suara ke nomor telepon Randy. Begitu panggilan tersambung, Ibu Ratna langsung menangis sejadi-jadinya. Ia memainkan peran sebagai korban yang paling menderita. Randy, istrimu jahat sekali. Dia sengaja mematikan kartu keuangan dan membiarkan ibu kelaparan di negeri orang. Dia sengaja ingin menyiksa ibu di sini. Kamu harus segera memarahi istrimu dan paksa dia membuka blokir kartu itu sekarang juga. Ibu tidak punya uang sepeser pun untuk makan, teriak Ibu Ratna dari ujung telepon. Sangat yakin bahwa anak laki-lakinya akan selalu membela dirinya tanpa bertanya lebih lanjut. Namun,
Ibu Ratna sama sekali tidak menyadari bahwa keadaan di ujung telepon sangat jauh berbeda dari harapannya. Randy baru saja memarkirkan kendaraannya dan tiba di rumah. Pria itu melangkah melewati pekarangan belakang dan berdiri kaku di depan pintu ruang istirahat pembantu. Matanya menatap tajam ke arah dalam ruangan. Di sana ia melihat pemandangan yang meremukkan hatinya. Nadia sedang duduk bersimpuh di lantai, memeluk erat tubuh Kenzo yang tertidur di atas alas tipis. Wajah Nadia sembab karena banyak menangis. Sementara Mak Ijah duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh ketakutan. Randy mendengar semua teriakan ibunya melalui telepon. Tidak ada rasa kasihan yang muncul di hati Randy, melainkan rasa marah yang mulai mendidih hingga ke ubun-ubun. Randy menurunkan telepon dari telinganya tanpa mengucapkan satu kata pun. Ia memutus panggilan ibunya secara sepihak dan memasukkan alat komunikasi itu ke dalam saku celananya. Langkah kakinya terasa berat saat memasuki ruangan kecil itu. Nadia menoleh ke arah pintu. Sorot mata istrinya tidak menunjukkan kelemahan, melainkan ketegasan yang menyala-nyala. Randy mendekat dan berlutut di samping anak dan istrinya. Ia membelai dahi Kenzo dengan lembut. Suhu tubuh anaknya normal, tetapi wajah anak itu terlihat sangat kelelahan. Randy meminta penjelasan kepada Nadia mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama ia bekerja dan tidak bisa pulang ke rumah. Nadia tidak membuang waktu dengan menangis atau meratap di depan suaminya. Ia bangkit berdiri dan meminta Randy mengikutinya ke ruang kerja di dalam rumah utama. Nadia menyalakan komputer dan membuka rekaman kamera pengawas yang terpasang di berbagai sudut rumah. Nadia memutar rekaman kejadian 3 hari yang lalu. Di layar komputer, Randy melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya datang menemui Mak Ijah, mengambil Kenzo secara paksa, lalu menyerahkannya kembali tanpa rasa tanggung jawab. Randy melihat ibunya dan adiknya, Tiara, menyeret koper-koper besar menuju pintu depan. Ia melihat Kenzo berlari mengejar mereka sambil menangis. Namun ibunya justru membentak anak itu dengan kasar. Tiara bahkan mendorong tubuh kecil Kenzo menjauh dari pintu sebelum mereka mengunci rumah dari luar dan pergi begitu saja menaiki kendaraan sewaan. Melihat semua bukti nyata itu, pertahanan Randy runtuh seketika. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang teramat sangat. Pria yang biasanya selalu bersikap tenang dan rasional itu kini mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Selama ini ia selalu berusaha menjadi penengah antara istri dan keluarganya. Ia selalu meminta Nadia untuk bersabar menghadapi sifat ibunya. Namun, kejadian hari ini telah melewati batas-batas kemanusiaan. Ibunya sendiri tega membuang darah dagingnya dan membiarkan anak itu berada dalam bahaya demi sebuah kesenangan sesaat. Randy berbalik menghadap Nadia. Ia memeluk istrinya dengan sangat erat, menumpahkan air mata penyesalan yang mendalam. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa melindungi kalian. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka menyakiti keluarga kecil kita. Aku berjanji akan mengurus ini semua sampai tuntas," ucap Randy dengan suara yang mantap dan penuh kepastian. Nadia membalas pelukan suaminya, merasa sedikit lega karena laki-laki yang menjadi pelindungnya kini berdiri sepenuhnya di pihaknya dan melihat kebenaran dengan jelas. Sepanjang sisa malam itu, Randy mengambil alih semua kendali penyelesaian masalah. Telepon pintarnya terus-menerus bergetar menerima puluhan pesan dari ibunya dan Tiara. Pesan-pesan itu berisi cacian, makian, dan tuntutan agar uang segera dikirimkan. Randy membaca semua pesan itu dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak membalas satu pun pesan mereka. Sebaliknya, Randy membuka komputer dan mengakses halaman pemesanan tiket pesawat daring. Ia mencari kode pemesanan tiket penerbangan pulang yang sebelumnya ia bantu pesankan untuk ibu dan adiknya. Dengan langkah yang sangat pasti, Randy menekan tombol pembatalan tiket. Ia membatalkan seluruh kursi penerbangan pulang atas nama Ibu Ratna, Tiara, dan anak Tiara tanpa keraguan. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit, tetapi keributan sudah kembali terjadi di ujung telepon. Ibu Ratna kembali menghubungi Randy dengan nada suara yang jauh lebih panik dari malam sebelumnya. Ibu Ratna berteriak histeris karena ia baru saja menerima pesan elektronik dari pihak maskapai penerbangan yang menyatakan bahwa tiket kepulangan mereka telah dibatalkan secara sepihak. Mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki tempat tinggal,
Dan kini mereka bahkan tidak memiliki jalan untuk terbang pulang ke tanah air. Randy menjawab panggilan telepon ibunya dengan nada yang sangat tenang, dingin, dan menusuk. Ia tidak lagi menggunakan nada bicara yang lembut atau penuh hormat seperti anak pada umumnya. Ia berbicara layaknya seorang ayah yang sedang membela anaknya dari ancaman luar. Randy sudah menerima semua laporan tentang apa yang ibu dan Tiara lakukan pada Kenzo. Randy sudah melihat semua rekaman kejadiannya. Ibu membuang anak Randy. Ibu menggunakan uang istri Randy untuk bersenang-senang sementara anak Randy kelaparan. Sekarang Randy sudah mengambil keputusan. Randy sudah mengirimkan bukti pembatalan tiket itu ke telepon ibu. Tidak hanya itu, Randy juga sudah menghubungi pihak berwenang di bagian imigrasi dan maskapai penerbangan. Randy melaporkan bahwa kalian berdua telah menggunakan kartu keuangan hasil curian dari istri Randy. Randy, apa yang kamu bicarakan? Ibu ini ibumu. Kamu tidak boleh berbuat jahat pada ibu. Cepat kembalikan tiket itu. Ibu mau pulang hari ini juga. Jerit Ibu Ratna dari ujung telepon. Suaranya terdengar sangat putus asa dan ketakutan. Kalian silakan cari jalan pulang sendiri. Selamat bertahan hidup di jalanan kota Paris. Ibu, jawab Randy tajam. Tanpa menunggu balasan ibunya, Randy langsung memutus sambungan telepon dan memblokir nomor ibunya beserta nomor adiknya. Ia meletakkan teleponnya di atas meja dan berjalan kembali ke kamar untuk melihat keadaan istri dan anaknya yang masih tertidur lelap. Randy telah membuat batasan yang tegas, memastikan bahwa para perusak kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa kembali masuk ke dalam kehidupan mereka dengan mudah. Pagi hari di kota Paris terasa sangat dingin bagi Ibu Ratna dan Tiara. Mereka berdiri kebingungan di area ruang tunggu tempat penginapan mewah yang mereka tempati selama beberapa hari ini. Seorang petugas penginapan berdiri di hadapan mereka dengan wajah tegas, berbicara menggunakan bahasa setempat dengan nada yang cukup tinggi. Petugas itu menunjuk ke arah pintu keluar berulang kali sambil memegang lembaran kertas tagihan. Ibu Ratna sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh petugas itu. Namun, ia tahu pasti bahwa mereka sedang diusir. Waktu menginap mereka sudah habis dan mereka tidak memiliki cara untuk membayar biaya perpanjangan sewa kamar. Semua kartu pembayaran mereka sudah ditolak dan tidak bisa digunakan. Petugas keamanan penginapan akhirnya maju mendekat, memaksa mereka mengambil seluruh barang bawaan dan mengawal mereka hingga keluar dari gedung bangunan. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan raya yang ramai dengan perasaan sangat hancur. Tiara menggendong anak perempuannya yang mulai rewel karena belum sarapan, sementara tangan kirinya menyeret sebuah koper berukuran sangat besar. Ibu Ratna juga menarik 2 koper besar miliknya dengan napas terengah-engah. Mereka luntang-lantung menyusuri jalanan pejalan kaki tanpa memiliki tujuan yang jelas. Udara pagi yang menusuk tulang membuat mereka menggigil karena mereka belum sempat memakai pakaian hangat yang masih tersimpan di dalam koper. Setiap kali mereka melewati kedai makanan atau toko roti di pinggir jalan, perut mereka berbunyi nyaring. Aroma roti yang baru dipanggang dan kuah kaldu hangat sangat menggoda selera. Namun mereka hanya bisa menelan ludah. Mereka benar-benar tidak memiliki uang tunai sekeping pun di saku pakaian mereka. Langkah kaki mereka semakin melambat karena kelelahan. Tiara akhirnya berhenti berjalan dan membanting gagang kopernya ke atas trotoar dengan kasar. Ia duduk di atas koper itu sambil memijat kakinya yang terasa pegal. Anak perempuannya mulai menangis keras meminta makanan dan minuman. Mendengar tangisan cucunya, Ibu Ratna ikut menghentikan langkah dan mencoba membujuk anak itu agar diam. Namun, usaha Ibu Ratna justru memicu amarah Tiara. Emosi Tiara yang sejak tadi ditahan akhirnya meledak. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan mulai melontarkan kata-kata kasar di tengah keramaian orang lalu lalang. Ini semua salah ibu. Kenapa ibu tidak mencari pinjaman uang ke teman-teman arisan ibu? Kenapa kita harus berjalan kaki seperti pengemis di negara orang? Gara-gara ibu terlalu percaya diri membawa kartu itu. Sekarang kita kelaparan dan kedinginan. Anakku kelaparan, ibu. Bentak Tiara dengan suara keras. Sama sekali tidak memedulikan pandangan heran dari para pejalan kaki yang melintas di sekitar mereka. Ibu Ratna terkejut mendengar bentakan anak perempuannya. Air matanya langsung menetes membasahi pipi. Ia merasa sangat terhina disalahkan seperti itu.
Padahal Tiara juga ikut menikmati semua fasilitas mewah yang ia berikan selama beberapa hari ini. Kenapa kamu menyalahkan ibu, Tiara? Kamu sendiri yang menyuruh ibu memborong semua barang di toko pakaian kemarin. Ibu sudah mencoba menghubungi semua teman arisan ibu sejak semalam. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau membalas pesan ibu. Semuanya mengabaikan ibu. Tiara mendengus kesal mendengar alasan ibunya. Ia menyuruh Ibu Ratna untuk mencoba mencari jaringan internet gratis lagi di sekitar tempat mereka beristirahat saat ini. Setelah berjalan beberapa meter, mereka menemukan sebuah taman kecil yang menyediakan fasilitas internet umum secara cuma-cuma. Ibu Ratna segera menyambungkan telepon pintarnya dan mulai mengirimkan pesan ke berbagai grup obrolan keluarga dan teman-temannya. Ia merangkai kata-kata memelas, mengatakan bahwa ia sedang tertimpa musibah kehilangan dompet di luar negeri dan sangat membutuhkan pinjaman uang untuk makan. Beberapa menit kemudian, telepon Ibu Ratna berbunyi. Ada satu balasan dari seorang kerabat jauhnya. Namun alih-alih mengirimkan uang, kerabat itu justru mengirimkan sebuah gambar tangkapan layar. Gambar itu berisi pesan panjang yang dikirimkan oleh Randy ke seluruh anggota keluarga besar pada malam sebelumnya. Dalam pesan panjang itu, Randy membeberkan semua perbuatan keji ibunya dan Tiara secara rinci. Randy menceritakan bagaimana mereka menelantarkan Kenzo yang masih balita sendirian di rumah bersama seorang perawat tanaman. Randy juga menyertakan bukti pembatalan tiket pesawat sebagai bentuk hukuman atas tindakan pencurian uang istrinya. Membaca pesan kiriman Randy, wajah Ibu Ratna menjadi pucat pasi. Tidak akan ada satupun anggota keluarga atau teman yang mau menolong mereka setelah mengetahui kebenaran memalukan ini. Tiara merebut telepon itu dari tangan ibunya dan membaca pesan Randy dengan mata terbelalak. Rasa putus asa mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia menyadari bahwa kakaknya sudah menutup semua jalan bantuan dari orang-orang terdekat. Dalam keadaan lapar dan terdesak, pikiran licik Tiara mulai bekerja. Ia menatap layar telepon pintarnya sendiri dan membuka sebuah aplikasi media sosial yang sangat populer. Ia tahu bahwa warganet sangat mudah tersentuh oleh cerita-cerita sedih tentang orang yang tertindas. Tiara memutuskan untuk memutarbalikan fakta demi mendapatkan belas kasihan dan bantuan dana dari orang-orang yang tidak mengenal mereka. Biar aku yang mengurus ini. Kita akan membuat istri Randy menyesal karena berani melawan kita, ucap Tiara licik. Ia merapikan sedikit penampilannya, mengatur agar wajahnya terlihat sangat kuyu dan menyedihkan. Ia kemudian menekan tombol rekam pada teleponnya dan mulai berbicara menghadap ke arah kamera. Dalam rekaman video singkat itu, Tiara menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan sebuah kebohongan besar dengan sangat meyakinkan. Ia berkata bahwa ia dan ibunya diusir dari penginapan karena kakak iparnya, Nadia, dengan sengaja memblokir semua akses keuangan mereka secara mendadak. Tiara menuduh Nadia sebagai wanita yang sangat kejam dan zalim karena membiarkan ibu mertuanya sendiri kelaparan, kedinginan, dan terlunta-lunta di negara asing tanpa belas kasihan. Ia mengarahkan kamera ke arah ibunya yang sedang duduk termenung kedinginan lalu menyorot wajah anaknya yang sedang menangis meminta makan. Tiara mengakhiri video itu dengan permohonan tolong kepada siapa saja yang mau berbaik hati menyisihkan sedikit uang agar mereka bisa membeli makanan dan tiket pulang. Tiara segera mengunggah video itu ke media sosialnya dengan menambahkan banyak kata kunci agar mudah ditemukan oleh banyak orang. Hanya dalam hitungan jam, video kebohongan itu mulai menyebar luas. Banyak orang yang merasa iba melihat seorang nenek tua dan anak kecil menangis di pinggir jalan raya di negara asing. Simpati dari masyarakat maya mengalir deras. Ribuan orang mulai membagikan ulang video itu dan menuliskan komentar dukungan. Sesuai dengan rencana Tiara, gelombang amarah warganet langsung mengarah kepada Nadia. Orang-orang yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya mulai beramai-ramai mencari akun media sosial milik Nadia untuk melontarkan hinaan dan cacian, bersiap menghancurkan nama baik wanita berhijab itu tanpa ampun. Pagi hari di kediaman Nadia terasa sangat tenang setelah melewati malam yang panjang dan menguras air mata. Nadia sedang duduk di meja makan menyuapi Kenzo dengan semangkuk bubur ayam hangat. Anak itu tampak jauh lebih ceria setelah ibunya kembali pulang. Di tengah suasana damai itu, telepon pintar Nadia yang diletakkan di atas meja terus-menerus bergetar tanpa henti. Layar teleponnya menyala terang,
menampilkan ratusan pemberitahuan pesan masuk dari aplikasi media sosialnya. Nadia mengerutkan dahi, merasa heran karena ia jarang sekali mendapatkan pesan sebanyak ini dalam waktu bersamaan. Ia meletakkan mangkuk buburnya sejenak dan membuka kunci layar telepon. Begitu ia membuka aplikasi, matanya langsung disambut oleh ribuan komentar kasar dan pesan makian dari orang-orang yang sama sekali tidak ia kenal. Mereka menyebut Nadia sebagai menantu durhaka, wanita tidak berhati nurani, dan menuduhnya menyiksa orang tua kandung suaminya sendiri. Beberapa pesan bahkan berisi ancaman dan sumpah serapah yang sangat mengerikan. Nadia menelusuri sumber kemarahan masa maya ini dan menemukan sebuah tautan video yang disematkan oleh banyak orang. Ia menekan tautan itu dan melihat wajah adik iparnya, Tiara, sedang menangis histeris meminta belas kasihan di jalanan kota Paris. Nadia menonton video singkat itu dari awal hingga akhir dengan wajah datar. Ia tidak merasa sedih atau takut sedikit pun melihat serangan ribuan warganet kepadanya. Sebaliknya, ia merasa sangat muak melihat betapa pandainya Tiara merangkai kebohongan dan menutupi kesalahan fatalnya sendiri. Ia melihat bagaimana Tiara menggunakan anaknya dan Ibu Ratna sebagai tameng untuk mendapatkan simpati publik. Randy yang baru saja selesai mandi berjalan menghampiri meja makan dan melihat istrinya sedang menatap layar telepon dengan tatapan tajam. Randy bertanya apa yang sedang terjadi dan Nadia langsung menyerahkan teleponnya agar suaminya bisa menonton video kebohongan itu sendiri. Melihat adiknya memutarbalikkan kebenaran dan menggiring opini publik untuk menghancurkan istrinya, kemarahan Randy kembali memuncak. Ia tidak habis pikir bagaimana adiknya masih memiliki keberanian untuk bermain peran sebagai korban setelah melakukan kejahatan menelantarkan anak kecil. Randy menggenggam tangan istrinya dengan erat. Ia meminta Nadia untuk tetap tenang dan tidak membalas satupun pesan makian itu dengan emosi. Mereka berdua kemudian duduk bersama di ruang kerja untuk merencanakan langkah pembelaan yang paling masuk akal dan mematikan. Mereka juga menyempatkan diri menghubungi seorang pakar hukum keluarga untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil malam ini tidak akan menyalahi aturan hukum yang berlaku. Setelah mendapat saran dari pakar hukum, Nadia mulai mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Ia membuka komputer dan memotong bagian paling penting dari rekaman kamera pengawas rumah. Ia mengambil bagian saat Ibu Ratna menyerahkan Kenzo kepada Mak Ijah, bagian saat Tiara membentak Kenzo, dan bagian saat mereka berdua mengunci paksa pintu utama rumah sebelum pergi bersenang-senang. Bukti pertama ini sudah lebih dari cukup untuk membungkam kebohongan Tiara. Namun, Nadia tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Nadia membuka aplikasi perbankan miliknya di layar komputer. Ia mengambil beberapa gambar tangkapan layar yang menunjukkan rincian mutasi aliran dana selama 3 hari terakhir. Gambar itu menampilkan dengan sangat jelas nama tempat-tempat mewah yang mereka kunjungi dan jumlah uang puluhan juta yang mereka habiskan tanpa rasa bersalah. Sebagai pembanding yang sangat menyayat hati, Nadia juga meminta Mak Ijah mengambil gambar piring makanan yang ia berikan kepada Kenzo selama ditinggal pergi. Piring itu hanya berisi nasi putih dan sedikit kuah sayur sisa kemarin. Nadia menyusun semua bukti itu menjadi sebuah video balasan yang sangat rapi dan berurutan. Tidak ada wajah menangis dalam video balasan Nadia. Tidak ada kalimat memelas atau permintaan maaf palsu. Nadia hanya mengunggah rentetan bukti nyata itu dengan sebuah tulisan keterangan yang sangat singkat, padat, dan jelas. Tulisan itu berbunyi, "Inilah kebenaran tentang siapa yang sebenarnya membuang keluarga. Anak kandung saya yang berusia 3 tahun sengaja dikunci di dalam rumah dan ditelantarkan agar mereka bisa menggunakan uang saya untuk pergi berlibur. Biarkan bukti ini yang berbicara." Setelah memastikan semua tulisan sudah benar, Nadia menekan tombol unggah dan membiarkan video itu tersebar ke ruang publik. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam bagi pembuktian Nadia untuk menarik perhatian publik. Orang-orang yang awalnya menghujat Nadia kini terdiam 1000 bahasa saat melihat rekaman kamera pengawas yang sangat jelas menampilkan wajah Ibu Ratna dan Tiara. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak kecil didorong dan dikunci di dalam rumah oleh nenek dan bibinya sendiri. Mereka juga melihat bukti pengeluaran uang puluhan juta di berbagai toko mewah yang langsung menghancurkan cerita Tiara tentang mereka kelaparan sejak awal perjalanan. Bukti makanan sederhana yang dimakan oleh Kenzo benar-benar memicu kemarahan massa yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
keadaan berbalik arah dengan sangat cepat dan brutal. Amarah warganet yang sebelumnya ditujukan kepada Nadia kini berbalik menghantam Tiara dan Ibu Ratna bagaikan gelombang pasang. Ribuan orang mulai menyerang akun media sosial Tiara. Mereka meninggalkan komentar cemoohan, menyindir pakaian mewah yang Tiara pamerkan sebelum menangis di jalanan, dan menuduhnya sebagai pembohong paling kejam. Banyak warganet yang merasa sangat marah karena merasa telah ditipu oleh air mata buaya Tiara. Serangan itu begitu masif hingga membuat telepon genggam Tiara terus-menerus berdering menerima pesan makian dari seluruh penjuru negeri. Keadaan Tiara dan Ibu Ratna di Paris kini menjadi jauh lebih menakutkan. Mereka tidak hanya harus menahan rasa lapar dan hawa dingin di jalanan asing, tetapi kini mereka juga menjadi musuh masyarakat di negara mereka sendiri. Tidak ada lagi orang yang mau menyumbangkan uang untuk mereka. Lebih buruk lagi, ribuan warganet mulai menandai akun resmi milik kedutaan besar yang berada di Perancis. Mereka mendesak pihak perwakilan negara agar tidak memberikan bantuan khusus kepada 2 orang yang telah melakukan tindakan penelantaran anak. Warganet menuntut agar mereka dibiarkan saja menghadapi akibat perbuatannya atau dipulangkan untuk langsung diproses secara hukum. Tiara dan Ibu Ratna kini benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Harus menanggung malu dan penderitaan sebagai bayaran atas kesombongan mereka. Hari-hari berikutnya di kota Paris berubah menjadi sebuah siksaan panjang yang tidak berujung bagi Ibu Ratna dan Tiara. Setelah video kebohongan mereka terbongkar dan berbalik menghancurkan nama baik mereka sendiri, tidak ada lagi satupun simpati yang tersisa dari dunia maya maupun dunia nyata. Mereka benar-benar hidup layaknya gelandangan di negara orang. Setiap malam mereka terpaksa tidur di sudut-sudut stasiun kereta atau di bawah jembatan penyeberangan untuk berlindung dari angin malam yang sangat menusuk tulang. Pakaian yang mereka kenakan tidak pernah diganti selama berhari-hari. Tubuh mereka mulai mengeluarkan bau tidak sedap karena tidak pernah tersentuh air bersih untuk mandi. Wajah Ibu Ratna yang biasanya selalu terlihat angkuh dan terawat kini berubah menjadi sangat kusam, berdebu, dan dipenuhi gurat kelelahan yang luar biasa. Tiara pun tidak jauh berbeda. Ia terus-menerus mengeluh dan menyalahkan semua orang atas nasib buruk yang menimpanya. Sementara anak perempuannya terus menangis karena kedinginan dan kelaparan. Berita mengenai 2 orang warga negara yang terlunta-lunta karena menelantarkan anak di tanah air akhirnya terdengar oleh sekelompok pekerja asal tanah air yang menetap di sana. Awalnya para pekerja itu merasa sangat marah dan enggan memberikan bantuan apapun setelah melihat bukti video yang diunggah oleh Nadia. Namun melihat kondisi anak Tiara yang semakin lemas dan pucat karena kurang asupan makanan, naluri kemanusiaan para pekerja itu akhirnya menang. Mereka memutuskan untuk memberikan bantuan seadanya. Mereka membelikan beberapa potong roti murah dan air minum agar anak itu tidak jatuh sakit. Para pekerja itu kemudian berinisiatif menghubungi pihak perwakilan negara untuk melaporkan keberadaan Ibu Ratna dan Tiara dengan harapan mereka bisa segera dideportasi atau dipulangkan secara paksa agar tidak terus-menerus membuat malu nama bangsa di negara asing. Proses pemulangan paksa itu berjalan dengan sangat memalukan. Pihak perwakilan negara mendatangi lokasi tempat mereka berteduh dan membawa mereka ke kantor untuk pendataan. Selama proses pemeriksaan, Ibu Ratna dan Tiara mendapat banyak teguran keras dari para petugas. Mereka dianggap telah menyalahgunakan izin kunjungan dan melakukan tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum perbankan. Karena mereka sama sekali tidak memiliki uang, pihak negara terpaksa menanggung sementara biaya tiket kepulangan mereka dengan catatan bahwa seluruh biaya itu menjadi utang resmi yang harus mereka lunasi setibanya di tanah air. Mereka digiring menuju bandar udara dengan pengawalan ketat layaknya pelaku kejahatan. Sepanjang perjalanan di dalam pesawat, tidak ada satupun penumpang yang sudi duduk berdekatan dengan mereka. Aroma tubuh yang tidak sedap serta tatapan sinis dari sesama penumpang membuat perjalanan udara itu terasa bagai hukuman mental yang sangat berat. Namun, penderitaan dan rasa malu itu rupanya sama sekali tidak menyadarkan hati Ibu Ratna dan Tiara. Di dalam pikiran mereka yang sudah dipenuhi kesombongan, Nadia tetaplah pihak yang paling bersalah atas semua kejadian ini. Saat duduk berdampingan di kursi pesawat, Ibu Ratna terus bergumam merencanakan pembalasan. Ia merasa sangat yakin bahwa setibanya di rumah nanti, ia bisa kembali mengambil alih kendali. Ia berencana akan menangis meraung-raung di depan Randy, memutarbalikkan fakta sekali lagi dan menuntut agar Nadia diusir dari rumah.
Ibu Ratna lupa bahwa rumah mewah yang selama ini ia tinggali secara cuma-cuma adalah hasil jerih payah Nadia sebelum menikah dengan Randy. Ia merasa berhak atas segala kenyamanan itu hanya karena ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi suami Nadia. Ibu akan beri pelajaran perempuan sombong itu. Beraninya dia mempermalukan kita dan membiarkan kita tidur di jalanan. Lihat saja nanti ibu akan paksa kakakmu untuk menceraikan dia. Kita akan tinggal di rumah itu dan membuang semua barang-barang miliknya. Gerutu Ibu Ratna dengan wajah kuyu dan pakaian kotor. Suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Tiara yang duduk di sebelahnya mengangguk setuju. Benar, Bu. Kita tidak boleh kalah dari perempuan itu. Rumah itu adalah hak Mas Randy yang berarti hak kita juga. Begitu sampai di sana, aku akan langsung masuk ke kamar utama dan tidur di kasur empuknya. Aku tidak peduli dengan apapun yang dia katakan. Kita akan menuntut ganti rugi atas semua penderitaan kita di sini. Pesawat akhirnya mendarat di tanah air setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Hawa panas langsung menyambut tubuh mereka saat melangkah keluar dari bandar udara. Karena mereka masuk dalam daftar warga yang dipulangkan secara paksa, proses pemeriksaan dokumen memakan waktu yang cukup lama. Setelah semua urusan administrasi selesai, mereka dilepaskan begitu saja di pintu keluar terminal kedatangan. Tidak ada kerabat atau keluarga yang datang menjemput. Randy sudah dengan tegas melarang seluruh anggota keluarga besar untuk memberikan bantuan apapun kepada mereka. Terjebak tanpa uang sepeser pun untuk menyewa kendaraan umum, mereka terpaksa memohon belas kasihan kepada petugas keamanan bandar udara. Beruntung ada sebuah mobil operasional petugas yang searah dengan tujuan mereka dan bersedia memberikan tumpangan gratis hingga ke depan perumahan. Perjalanan menuju rumah Nadia diwarnai dengan keheningan. Petugas yang mengemudikan kendaraan itu enggan mengajak mereka berbicara. Setibanya di depan gerbang perumahan, mobil petugas itu berhenti. Ibu Ratna dan Tiara terpaksa turun dan harus berjalan kaki menyeret koper-koper besar mereka menuju rumah Nadia. Jarak dari gerbang depan hingga ke rumah Nadia lumayan jauh. Keringat bercucuran membasahi pakaian mereka yang sudah sangat kotor. Anak Tiara kembali menangis karena kelelahan berjalan di bawah terik matahari. Namun bayangan tentang kasur yang empuk, makanan enak, dan kamar berpendingin ruangan membuat Ibu Ratna dan Tiara memaksakan diri melangkah lebih cepat. Mereka sudah membayangkan akan langsung masuk ke dalam rumah, menunjuk wajah Nadia, dan meluapkan semua amarah yang sudah mereka pendam selama berhari-hari di Paris. Akhirnya, bangunan rumah yang mereka tuju mulai terlihat dari kejauhan. Namun, langkah kaki Ibu Ratna dan Tiara tiba-tiba melambat. Semakin dekat mereka dengan rumah itu, semakin jelas pemandangan aneh yang tersaji di depan mata mereka. Rumah itu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Pintu pagar besi yang biasanya selalu terbuka sedikit kini terkunci sangat rapat menggunakan rantai gembok yang besar. Tidak ada mobil Nadia maupun mobil Randy yang terparkir di garasi. Lingkungan rumah itu terlihat sangat sunyi, seolah-olah seluruh penghuninya telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Ibu Ratna dan Tiara berjalan mendekati pagar dengan perasaan bimbang. Saat mereka tiba tepat di depan pagar rumah, mata mereka terbelalak lebar melihat tumpukan benda-benda di luar pagar. Di atas trotoar, tepat di samping tempat pembuangan sampah, terdapat puluhan kantong plastik hitam berukuran sangat besar. Kantong-kantong itu diikat asal-asalan. Beberapa bagian kantong robek memperlihatkan isinya yang berupa pakaian-pakaian lama milik Ibu Ratna, sepatu-sepatu milik Tiara, dan berbagai barang pribadi mereka yang selama ini mereka simpan di dalam kamar tamu. Semua barang milik mereka telah dikeluarkan dari dalam rumah dan ditumpuk layaknya tumpukan sampah yang menunggu untuk diangkut oleh truk pembersih jalan. Belum selesai keterkejutan mereka melihat barang-barang yang dibuang, pandangan Ibu Ratna beralih ke bagian atas pagar besi. Di sana terbentang sebuah spanduk berukuran sangat besar yang diikat dengan kawat tebal. Spanduk itu memiliki latar belakang putih dengan tulisan balok berwarna terang yang sangat mencolok mata. Tulisan pada spanduk itu berbunyi sangat jelas. Rumah ini telah dijual. Hubungi agen properti untuk informasi lebih lanjut. Ibu Ratna mundur beberapa langkah dengan lutut gemetar. Mulutnya terbuka setengah. Tidak mampu mempercayai apa yang sedang ia baca. Tiara menjatuhkan pegangan kopernya hingga membentur tanah dengan keras.
Angan-angan mereka untuk kembali berkuasa dan menikmati kemewahan hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Nadia tidak hanya mengusir mereka dengan cara membuang seluruh barang pribadi mereka, tetapi wanita itu mengambil langkah yang jauh lebih mematikan dengan menjual rumah tersebut secepat mungkin. Kenyataan ini menampar wajah mereka dengan sangat keras. Mereka kini benar-benar kehilangan tempat bernaung, kehilangan martabat, dan kehilangan segalanya akibat keserakahan mereka sendiri. Suasana di depan pagar rumah yang telah terjual itu terasa sangat mencekam. Ibu Ratna masih mematung menatap spanduk besar itu dengan tatapan kosong, sementara Tiara mulai menangis terseduh-seduh menyadari bahwa mereka benar-benar tidak memiliki tempat tujuan lagi. Di tengah keputusasaan mereka, terdengar suara mesin mobil mendekat dari arah ujung jalan. Sebuah kendaraan roda 4 berhenti tepat di belakang tumpukan koper mereka. Pintu kendaraan itu terbuka. Randy melangkah turun dengan wajah yang sangat dingin dan datar, diikuti oleh Nadia yang tampil sangat anggun dengan hijab rapinya. Dari pintu belakang turunlah Maijah yang sedang menggandeng tangan kecil Kenzo. Mereka rupanya sengaja datang ke rumah lama ini hanya untuk menyelesaikan urusan terakhir dengan dua orang pembuat masalah tersebut. Melihat kedatangan putranya, harapan di hati Ibu Ratna kembali menyala. Ia mengabaikan semua rasa gengsi dan malu. Ia langsung berlari menghampiri Randy, menjatuhkan dirinya ke tanah dan bersujud tepat di depan ujung sepatu anak laki-lakinya. Ibu Ratna memeluk kaki Randy dengan sangat erat sambil menangis meraung-raung. Air matanya membasahi ujung celana panjang Randy. Ia mencoba menggunakan senjata andalannya, yaitu air mata seorang ibu, berharap hati Randy akan luluh seperti yang sudah-sudah. "Randy, tolong ibu. Nak, ibu mohon ampun. Ibu benar-benar menyesal sudah melakukan semua ini. Tolong jangan usir ibu seperti ini. Ibu sudah tidak punya rumah. Ibu rela tidur di kamar paling kecil sekalipun asalkan kamu mengizinkan ibu tinggal bersama kalian lagi. Ibu janji akan merawat Kenzo setiap hari. Tolong maafkan ibumu ini, Randy." Tangis Ibu Ratna memelas. Suaranya serak dan putus asa. Tiara yang tidak mau tertinggal ikut berlari mendekat. Berbeda dengan ibunya yang memohon ampun, Tiara justru masih menunjukkan sikap menuntut. Ia merasa bahwa sebagai adik kandung, Randy masih memiliki kewajiban untuk menghidupinya. "Mas Randy, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami baru saja melalui masa-masa mengerikan di luar negeri. Kakak ipar sengaja memblokir uang kami. Kamu harus membelanya atau membela darah dagingmu sendiri? Aku ini adikmu, Mas. Aku punya hak atas sebagian hartamu. Setidaknya berikan kami uang untuk menyewa tempat tinggal baru." Randy berdiri kaku. Ia menatap ke bawah, memandangi ibunya yang bersujud di kakinya dan adiknya yang terus menuntut tanpa rasa bersalah. Dulu pemandangan ini mungkin akan membuat hatinya bimbang dan akhirnya mengalah. Namun setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya membuang Kenzo dan membiarkan anak balita itu terlantar di rumah sendirian, tidak ada lagi ruang untuk pengampunan di hati Randy. Sikap tegas yang selama ini ia tahan demi menjaga keharmonisan keluarga kini harus ia keluarkan demi melindungi istri dan anaknya. "Sudah terlambat, Ibu. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diubah lagi," jawab Randy dengan nada suara yang sangat dingin, tanpa nada tinggi namun terdengar sangat menakutkan. Ia melangkah mundur, perlahan melepaskan pelukan ibunya dari kakinya. "Ibu dan Tiara sudah merusak satu-satunya hal yang paling berharga di hidupku. Kalian mengorbankan keselamatan anakku demi bersenang-senang. Jangan pernah bermimpi untuk kembali masuk ke dalam rumahku atau menyentuh anakku lagi." Nadia berdiri di samping suaminya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sorot matanya sangat tenang saat menatap dua orang yang dulu selalu merendahkannya. Ia memegang pundak Kenzo, memastikan anaknya merasa aman berada di dekatnya. Nadia membiarkan suaminya menyelesaikan urusan ini karena ini adalah wewenang Randy sebagai kepala keluarga untuk memotong benalu yang menempel di pohon keluarganya sendiri.